Jadi saya cuma mau mempertegas B2B, B2G kayak gitu. Dari awal saya udah ngomong bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Sinovac ini kan, kalau kebetulan saya juga banyak teman di China. Sebetulnya Sinovac ini istilahnya apa nih? Udah barang rongsokan lah buat di sana itu. China sendiri orang Cina udah jarang pakai yang Sinovac sebetulnya. Makanya kenapa merah putih tidak kita seriuskan lagi, sehingga jadi lebih ya udah ambil aja lah Sinovac gitu kan istilahnya. Kita jujur-jujuran aja, makanya jadi Badan POM yang bingung. Sebetulnya kita sebagai harus bersyukur karena presiden kita ternyata tidak apa-apa setelah disuntik, artinya aman kan begitu kan. Walaupun tadi saya katakan aduh, rakyat kita ini memang udah terlalu sangat skeptis karena merasa terlalu sering dibohongi oleh pemerintah, oleh penguasa, sehingga orang bertanya apa iya ya satu apakah itu Sinovac, apakah bukan vitamin biasa, kemudian cara penyuntikannya yang tidak tegak lurus, kemudian volumenya yang harus speednya itu 3 cc minimal, tapi itu cuma 1 cc itu tidak habis. Dan saudara sekalian, kalau Anda pernah ke dokter, ke rumah sakit, ya, ke puskesmas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, Rabu 13 Januari 2021 kemarin kita disuguhi suatu tontonan yang sangat spektakuler. Spektakuler sekaligus mendebarkan. Bagaimana tidak, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara demonstratif disiarkan secara langsung disuntik vaksin Sinovac. Tempatnya di Istana Negara, di terasnya. Saya kira banyak sekali ya, ratusan juta kalau boleh ngomong gitu. Tapi banyak banget lah, jutaan lah minimal lah ya. Jutaan pasang mata menonton siaran langsung itu karena disiarkan oleh banyak sekali televisi swasta maupun punya pemerintah. Kemudian beritanya juga cukup ramai. Jadi adegan penyuntikan presiden ini sungguh sangat luar biasa. Pertama karena vaksinnya masih kontroversi, ya kan? Penolakan anggota DPR dari partai PDI Perjuangan, Ripka Ciptaning, dokter, secara demonstratif juga, secara spontan, H-1 di raker dengan Menteri Kesehatan menyatakan dengan jelas-jelas dia menolak vaksin Sinovac. Bahkan dia menolak divaksin, anak cucunya tidak mau, pokoknya tidak boleh. Kalaupun terpaksa dibayar-bayar deh, kena denda deh, jual-jual mobil deh, kata dia begitu. Sebelumnya lagi berita-berita soal vaksin ini memang masih simpang siur, saudara, masih simpang siur. Di belahan banyak negara lain ada berita-berita bagaimana orang yang habis disuntik vaksin langsung bermasalah, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia dan sebagainya seterusnya. Jadi suasana vaksin itu benar-benar horor, mengerikan, bahkan nyawa taruhannya. Nah, itu sebabnya Rabu 13 Januari kemarin itu menjadi sesuatu yang spektakuler. Bagaimana mungkin seorang presiden berpenduduk lebih dari 270 juta menyediakan dirinya sebagai relawan sekaligus pahlawan, saudara, memberi contoh kepada rakyat untuk disuntik. Wah, dahsyat sekali. Saya kira itu pesan utama yang ingin disampaikan Presiden Republik Indonesia kepada rakyatnya dengan disuntik vaksin. Namun sayang sekali bahwa rakyat Indonesia sudah terlampau skeptis, bahkan sudah merasa terlampau sering dibohongi oleh pemerintah ini. Itu sebabnya tidak sedikit warga khususnya yang bergerak di platform media sosial
bunyi, apa iya presiden disuntik vaksin gitu kan. Bahkan seorang Ripka Ciptaning keesokan harinya pun mengatakan, kita kan tidak tahu apa yang disuntikan dalam speed itu. Apakah benar-benar vaksin Sinovac atau cuma vitamin? Bayangkan, Republik ini rakyatnya benar-benar jahil, nakal dan sebagainya. Aduh, presiden yang sudah bersedia mengorbankan diri pun disikapi dengan macam-macam, bahkan ketidakpercayaan, saudara. Ketidakpercayaan, dan itu bukan cuma orang awam, tapi seorang anggota dewan yang terhormat, yang menurut dia diulang-ulang dalam rapat dengan menteri. Bedanya kami dengan menteri itu dipilih oleh seorang presiden, satu orang saja, sementara kami dipilih ratusan ribu rakyat dengan perjuangan yang begitu hebat. Ini anggota dewan yang dipilih ratusan ribu orang rakyat, ditambah dia punya background sebagai dokter. Kalau saya anggota dewan misalnya ya, bicara seperti itu ya, di mana ngerti orang bukan dokter kan gitu kan. Tapi ini Ripka yang memang dokter, dan dari awal H-1 sudah jelas-jelas menolak. H+1 kemudian dia malah mengatakan ini vaksin rongsokan, yang di Cina sendiri orang udah ogah. Dan memang kalau dia mengatakan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat, walaupun pada akhirnya Presiden Jokowi menggratiskan ini semua, tapi ada 20 triliun lebih yang digunakan untuk mengimpor vaksin ini. Pertanyaannya, siapa yang dapat jatah impor ini? Berapa kickbacknya? Siapa aja pejabat yang terima dan sebagainya? Itu kan bukan sesuatu yang mustahil di negeri yang abrakadabra seperti sekarang di Indonesia ini. Kembali ke soal vaksin tadi, saudara, bayangkan ada sesuatu yang kalau kita mau sikapi dengan keprihatinan ya, betapa rakyat negeri ini sudah sangat tidak percaya kepada pemerintah. Bayangkan seorang presiden disuntik dengan vaksin yang tanda kutip taruhannya nyawa pun gitu kan ya. Karena presiden menunjukkan ini aman saudara, rakyatku Indonesia yang saya cintai, ini aman loh gitu kan. Tapi disikapi, apa iya gitu kan. Jangan-jangan itu cuma vitamin saja. Kemudian secara teknis misalnya, ada seorang dokter di Cirebon nulis yang kemudian viral itu, harusnya minimal 3 cc, itu cuma 1 cc. Itu pun tidak habis disuntikan semua. Yang ketiga, kata beliau lagi, seharusnya posisinya tegak lurus. Nih saya nggak ngerti ya, saya cuma ngutip aja ya. Ini harusnya tegak lurus sehingga masuk ke dalam urat apa namanya lah gitu. Kalau posisi cuma miring begini, itu cuma di bawah kulit dan seterusnya sebagainya. Jadi terlampau banyak memang. Ya kalau pinjam istilah sahabat saya Dr. Arif Munandar, terlampau banyak drama. Bahkan dia menyebutkan ada 5 episode drakor vaksin rongsokan. Sorry, drakor di sini menurut Dr. Arif Munandar bukan drama Korea tapi drama kotor. Aduh, mengerikan sekali nih teman saya nih, Dr. Arif ini. Disebut ini drama kotor. Dimulai dengan penolakan jelas-jelas dari Ripka sehari sebelumnya. Kemudian penyuntikan perdana ya 13 Januari yang saya sebutkan panjang lebar tadi. Kemudian, nah ini dia. Presiden mengatakan bahwa 2 jam setelah disuntik itu pegel-pegel kata dia gitu. Pegel-pegel. Tapi ada beberapa pejabat antara lain BPOM, kepala BPOM yang perempuan itu, Pak Lupi itu, dia mengatakan sampai 2 hari dia masih pegel. Jadi orang menunggu-nunggu apa yang terjadi gitu loh. Ada lagi yang di tempat lain yang tadi saya katakan di negara lain ada yang pingsan bahkan meninggal dunia. Jadi orang dalam tempo Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sekarang Ahad 4 hari menunggu, dan sebetulnya kita sebagai harus bersyukur. Bersyukur karena presiden kita ternyata tidak apa-apa setelah disuntik. Artinya aman kan begitu kan. Walaupun tadi saya katakan aduh, rakyat kita ini memang udah terlalu sangat skeptis karena merasa terlalu sering dibohongi oleh pemerintah, oleh penguasa, sehingga orang bertanya, apa iya? Ya satu, apakah itu Sinovac, apakah bukan vitamin biasa. Kemudian cara penyuntikannya yang tidak tegak lurus. Kemudian volumenya yang harus speednya itu 3 cc minimal, tapi itu cuma 1 cc, itu pun tidak habis dan sebagainya. Dan saudara sekalian, kalau Anda pernah ke dokter, ke rumah sakit, ya, ke puskesmas, maka hampir tidak pernah suntik itu dilakukan oleh dokter. Tidak pernah. Hampir tidak pernah. Yang menyuntik itu perawat, asisten dokter. Kalau di situ ada perawat, kalau di situ bidan, tapi itu asisten dokter. Kenapa? Dokter hampir tidak pernah.
Dokter hanya menulis resep atau berikan ini sekian mili, sekian cc dan sebagainya. Tapi ini Presiden Soeharto untuk menunjukkan bahwa disuntik oleh orang yang sangat berkompeten, seorang profesor, wakil kepala dokter kepresidenan. Jaminan mutu dong, profesor, dokter kan gitu kan, wakil kepala dokter kepresidenan yang, nah ini juga nih, adegan detik demi detik, bahkan ada beberapa netizen yang membuat slow motion adegan penyuntikan itu, bagaimana tangan dokter itu gemetar gitu loh. Walaupun beberapa pihak mengatakan wajar lah, satu yang disuntik presiden, kedua ditampilkan secara langsung, secara live di tontonan, mungkin berjuta manusia menonton rakyat Indonesia, jadi wajar kalau dia gemetar. Ya itu boleh-boleh aja, itu manusiawi juga. Cuman dari sisi penyuntikan juga, ketika disuntik misalnya kok tiba-tiba tangannya berubah, yang kiri nutupin gitu kan. Coba deh perhatikan deh. Saya nggak ngerti soal gitu, sorry banget, saya nggak ngerti soal teknis suntik menyuntik, kontennya apa, bagaimana, itu jauh di luar bidang saya. Tapi saya hanya mewakili rakyat yang kemudian merasa ada sesuatu yang bahasa dulu, kalau dulu Mendiang Bruri P5 duet dengan Dewi Yul ada lagu yang sangat ngetop, ingat, jangan ada dusta di antara kita. Nah, warga rakyat Indonesia bukan cuma mengatakan ini jangan ada dusta di antara kita, tapi jangan-jangan ada dusta di antara kita. Cuma tambah satu kata, saudara, jangan-jangan. Kalau Bruri dan Dewi Yul jangan ada dusta di antara kita, ini antara presiden, penguasa dengan rakyatnya, judulnya jangan-jangan ada dusta di antara kita. Saudara sekalian, ini sebetulnya yang begini-begini nih ya, menurut saya ya, menjadi koreksi, evaluasi, sekaligus introspeksi buat para petinggi negeri ini, khususnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Harusnya bukan menjadikan komentar seliwer-seliwer publik, netizen ini di platform media sosial untuk memberangus. Polisi punya divisi cyber dipimpin oleh seorang jenderal, lalu perintahkan aparatnya, coba lihat siapa yang bunyi, siapa yang mengkritik, siapa yang nyinyir, coba angkut dan sebagainya. Nggak begitu harusnya. Sebuah negara apalagi yang menambalkan diri sebagai negara demokrasi yang memberikan peluang untuk perbedaan, kritik dan sebagainya, harusnya ini momentum. Ini momentum untuk menyerap aspirasi rakyat. Bagaimana orang sangat tidak percaya kepada penguasa Republik Indonesia ini, karena memang mohon maaf kelakuannya selalu begitu, berulang-ulang gitu, drama. Saya juga baru baca yang selama ini saya pamit drakor itu drama Korea. Teman saya Dr. Arif Munandar mengatakan drakor ini drama kotor. Aduh, drama kotor ya. Ditambah lagi setelah itu kan ada anak muda pesohor selebriti yang ikut disuntik. Awal-awal Raffi Ahmad malamnya bikin pesta, hadir sebuah pesta private yang juga dihadiri komisaris utama Jokowi, dan cukup minta maaf tanpa memperhatikan protokol kesehatan, kemudian selesai. Ada warga negara yang melaporkan polisi, ini pelanggaran protokol kesehatan, ya ditolak oleh polisi. Ini kan sekali lagi menunjukkan satu lagi bukti betapa pemerintah menerapkan prinsip tebang pilih dalam penegakan hukum, ya kan, khususnya polisi sebagai penegak hukum sangat tebang pilih kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab HRS, ya, bukan MRS nih. Menurut versi polisi kan MRS tuh Muhammad Rizik Syihab, yang kemudian diulang-ulang oleh Komnas HAM dengan kalimat frase yang sama, MRS bukan HRS. Udahlah, itu terserah lah, itu kasus yang lain. Komnas HAM ada sebuah cerita yang sangat mengerikan dan memilukan ya tentang ini. Oke, tapi ini lagi saya mau bilang bahwa ini ada hukum tebang pilih oleh polisi sebagai penegak hukum. Bagaimana HRS yang sudah didenda, bayar denda 50 juta, ditangkap, dipenjara, diperpanjang, ditambah lagi ini, tambah itu, segala macam, yang sebetulnya semuanya diadakan, tapi Raffi terus petinggi negeri, petinggi Pertamina Basuki Cahayapurnama Al-Sahab, semua segala macam tidak tersentuh hukum. Padahal kelakuannya saya kira lebih parah daripada HRS. Karena anak muda ini paginya baru menjadi contoh oleh Presiden Indonesia, contoh buat kaum milenial, kaum pesohor selebriti, bahwa
suntik vaksin itu aman, tapi kelakuannya luar biasa dan tidak tersentuh secara hukum. Saudara, inilah drama-drama kotor yang dimainkan oleh penguasa negeri ini. Walaupun Dr. Arif membuat catatan kritis, kenapa Ripka begitu kencang bunyinya? Apakah jangan-jangan partai tidak kebagian dalam pengadaan vaksin yang bernilai 20 triliun lebih itu? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi satu hal lagi saudara sekalian, BPOM antara lain mengatakan bahwa efikasi tingkat keberhasilan vaksin ini 63,5%. 63,5%. Tapi di Brazil yang sebelumnya disebut 75% sekian, ternyata setelah didesak, diteliti ulang segala macam cuma 50,4%. 50,4% ini ya hanya sedikit di atas standar minimal WHO 50%. Jadi artinya apabila Anda terima suntikan vaksin, tingkat keandalannya, keampuhannya hanya 50,4% versi Brazil. Kalau versi kita BPOM 63,5%. Kita sama-sama nggak tahu. Seperti saya nih punya motor. Pagi-pagi mau berangkat kerja atau kemana lah, orang saya pengangguran bukan kerja, keluyuran gitu, nggak bisa hidup. Saya nggak tahu gimana caranya nih, saya nggak ngerti mesin, maka motor saya dorong ke bengkel. Lalu oleh mekanik di bengkel, ya mohon maaf ya, bukan rahasia juga, mekanik kan selain jual tenaga kan jual spare part. Dia kotak-atik, Pak Edi, ini masalah ininya, ini masalah itunya, ini harus diganti dan sebagainya gitu. Padahal kalau di mata yang orang paham itu cuma businya kotor, dibuka, dibersihin aja, pasang lagi, selesai. Cuman karena saya nggak ngerti, ya sudah, ya nurut aja, ganti ini, ganti itu, ganti dan sebagainya. Informasinya sangat tidak dikuasai oleh konsumen sebagai pemilik motor. Begitu juga dengan vaksin ini, kita juga nggak tahu apakah benar efikasinya 60, 30, 20, 70%. Kita nggak tahu. Dan iya aja kalau kata orang Jawa, pasrah bongkoan aja. Jadi gimana saudara? Saya tidak ingin mengatakan tolak vaksin. Wah, nanti provokasi lagi disebutnya nanti. Bisa kena masalah, ujaran kebencian, provokasi dan sebagainya, penyebar hoax dan sebagainya. Tapi kalau kita baca-baca di Undang-Undang Kesehatan, memang setiap individu itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman. Antara Anda bisa buka pasal-pasalnya, bisa googling segala macam itu, yang aman, yang teruji, yang segala macamnya, yang dia yakin. Bahkan misalnya aman, teruji segala macam, pasien menurut Undang-Undang Kesehatan itu berhak menolak. Saya tidak mau. Kenapa? Saya nggak mau. Kan terserah saya dong, kan gitu. Undang-undangnya begitu saudara. Cuman masalahnya adalah di negeri ini sudah lama undang-undang, hukum, peraturan dan sebagainya bablas sesuai dengan keinginan si penguasa. Ingat tweetnya Profesor Mahfud MD, di negeri ini pasal-pasal bisa dicari saudara. Bagi para pakar petualang, tinggal mencarikan pasal-pasalnya, maka itu menjadi sah untuk melakukan, memaksakan atau melarang. Tinggal dicari pasal-pasalnya. Malaikat saja kalau masuk ke dalam sistem di Indonesia berubah menjadi iblis, kata sang profesor. Oke saudara, sekian dari saya Hedi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.